Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bersemangat untuk belajar walaupun secara online. Nah, untuk hari ini materi untuk produk kreatif kewirausahaan, kita melanjutkan membahas mengenai strategi penentuan harga produk. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penetapan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Ya, ini hanya mengingatkan saja yang penetapan harga berdasarkan biaya itu diantaranya harga biaya plus atau berdasarkan menggunakan metode menghitung jumlah biaya produk. Ya, setelah itu ditambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Gitu ya. Harga jual rumusnya harga jual sama dengan modal ditambah laba ya. Itu udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, dan kemudian ada dengan harga markup. Nah, kalau harga markup itu berarti pedagang membeli barang dari supplier kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga atau keuntungan yang diperoleh pedagang berasal dari sebagian markup tersebut ya, yang rumusnya itu harga jual sama dengan harga beli tambah markup tuh. Nah, kemudian ada lagi harga break even. Nah, harga break even itu ditentukan dengan harga jual didasarkan pada permintaan pasar dengan masih menghitungkan biaya gitu. Jadi kalau break even itu jadi posisi perusahaan mendapatkan modal di titik modal gitu. Jadi belum dapat keuntungan gitu. Jadi kalau pas modal misalkan keluaran 1 juta baru kembali 1 juta ya, baru itu masih break even. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai menetapkan harga berdasarkan kompetitor dan penetapan harga berdasarkan permintaan. Nah, strategi penetapan harga yang satu ini jadi umumnya digunakan untuk produk standar. Jadi dengan kondisi pasar oligopoli. Nah, cara menentukan harga jual dilakukan dengan melihat harga kompetitor. Jadi harga kompetitor itu harga pesaing ya. Jadi harga pesaing sebagai referensi. Jadi harga jual itu digunakan sebagai salah satu siasat menghadang kompetitor. Gitu. Jadi persaingan pasar lah menghadapi. Nah, caranya dengan menetapkan harga jual lebih murah dari barang pesaing gitu, dengan harapan mampu meraih konsumen yang banyak. Jadi misalkan kalau kompetitornya harganya ngejualnya 100.000, nah kita ngejualnya di bawah misalkan 995.000 gitu, selisih 5.000 gitu kan. Itu seperti itu yang menentukan harga berdasarkan kompetitor. Nah, dalam pusaran kompetisi yang kuat sering terjadi perang harga di sini. Jadi akibatnya margin keuntungan didapat semakin kecil. Jadi dengan persaingan pasar oligopoli, jadi keuntungan sedikit. Nah, yang diuntungkan adalah konsumen. Jadi dia tahu gitu, dia akan mencari yang lebih murah gitu aja. Nah, untuk sekarang yang jualan online kan bisa ngecek harganya lebih mudah. Jadi banyak pasar ibaratnya marketplace ya. Seperti halnya Tokopedia, Mitra, Bukalapak, Lazada kan dia udah menentukan harga. Jadi nah itu bisa kita mengambil atau menentukan harga berdasarkan harga oligopoli gitu kan. Bisa dilihat misalkan di Tokopedia berapa, di Lazada berapa, atau di yang lainnya berapa gitu. Nah, untuk pasar oligopoli mungkin takutnya masih bingung ya, pasar oligopoli ada nggak apa nih? Yang ada di Pasar Anyar di sini, Tangerang nggak ada pasar oligopoli gitu. Nah, maksudnya pasar oligopoli di sini, jadi
bukan nama tempat ya, bukan nama tempat seperti Pasar Anyar, Pasar Lama gitu ya. Pasar Kebon Besar bukan seperti itu. Atau Pasar Tanah Abang, jadi bukan seperti itu. Jadi pasar oligopoli itu adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Jadi beberapa contoh industri yang termasuk kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, dan jasa penerbangan gitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dalam menjalankan usahanya, jadi iklan dan promosi berperan sangat penting bagi oligopolis. Jadi iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya. Nah, hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menunjukkan barang yang relatif homogen. Nah, sehingga dapat saling menggantikan. Jadi bersifat substitusi walau tidak sempurna itu. Jadi oleh karenanya loyalitas konsumen pada satu produk harus dijaga agar tidak berpindah ke produk lain. Nah, kemudian ada ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, di sini ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi terdapat beberapa penjual di pasar atau umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar gitu. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan beragam teknologi dan tampilan. Itu contohnya. Nah, kemudian penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Nah, kemudian masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Jadi persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Nah, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain sehingga pada akhirnya pangsa pasar diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap namun dengan harga jual yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Nah, dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran gitu. Nah, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan gitu. Jadi perusahaan baru itu akan sulit bertahan karena kalah bersaing gitu. Nah, kemudian sistem harga yang kaku ini karena sifatnya hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Perilaku suatu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain. Jadi sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Ketergantungan terutama terjadi dalam penetapan harga. Nah, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya muncullah kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Nah, kemudian untuk jenis pasar oligopoli secara umum terdapat dua jenis. Nah, yang pertama ada oligopoli murni atau pure oligopoli, adalah di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalkan semen, air, mineral atau seng. Nah, kemudian ada lagi oligopoli terdiferensiasi gitu, adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, laptop gitu. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pasar oligopoli. Nah, untuk kelebihannya, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terdapat barang yang ingin dikonsumsinya. Nah, kemudian persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk
memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, kemudian perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Nah, itu untuk kelebihannya, dan ada lagi itu kekurangannya. Pasar oligopoli itu pas perang harga antara produsen sering terjadi. Itu produsen menggelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produk dapat membedakan dengan produk dari produsen lainnya. Nah, kemudian pemborosan sumber daya ekonomi. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya strategi penetapan harga di sini ada penetapan harga berdasarkan permintaan atau demand. Jadi, penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau harga. Jadi di sini caranya dapat dilakukan dengan melakukan analisis pasar ya, analisis pasar atau price sensitive meter. Hal ini dilakukan agar dengan cara meminta kepada konsumen untuk memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk Anda. Nah, seperti di mana konsumen merasa harga terlalu mahal, merasa mahal dan merasa murah dan merasa terlalu murah gitu. Jadi ini berdasarkan permintaan harga dari konsumen. Jadi kita ibaratnya bisa memberikan polling, menanyakan gitu. Jadi polling, oh ini harganya berapa nih kalau menurut konsumen gitu kan, cocoknya pasnya. Jadi kita menentukan berdasarkan permintaan dari konsumen gitu. Berarti kita ada survei ibaratnya. Ya emang sih kalau perusahaan itu kalau ingin terus berkembang gitu kan harus mendengar keluhan konsumen. Makanya ada beberapa perusahaan yang mencantumkan nomor layanan konsumen gitu untuk mengadukan keluhan segala macam ya. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum.